Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku sedang berada Kang Riki, Ya, pemilik dari Art Garden Flower. Art Garden Flower. Kita sekarang lagi ada di mana, Kang? Ini tepatnya di Kampung Kebon Hui, RT 5 RW 17 Desa Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat. Di Bandung. Jadi sekarang pagi-pagi ini kita sedang berada di Bandung. Buat aku yang tinggal di Bogor, suatu apa ya, membuat kekuatan mental, jiwa raga menjadi sehat di sini. Nah, Kang, aku lihat di tempat Akang ini ya, ini konsepnya kayak mini forest. Betul. Ini ada hubungan nggak dengan mini forest ini? Ini kan artistik banget nih, ada hubungannya dengan nama Art Garden nggak sih? Ada sih, sebenarnya nama Art Garden dulu saya ambil dari memang awalnya kita bukan seorang eksportir, bukan seorang pemain tanaman di daun. Jadi karena saya dulu turun-temurun kan di tanaman hias, jadi apapun tanamannya ya kita kerjakan. Jadi sering banget bikin landscape juga. Nama Art Garden itu diambil dari yaitu kita ngambil seni dari sebuah taman gitu. Oh, oke. Gitu, taman itu makanya ngambil Art Dan Garden. ini memang apa ya, masuk ke sini pertama memang di sini iklim kan enak banget ya, di Parongpong ini emang dingin, nggak usah pakai AC ya kayaknya di sini Nggak ya. usah di sini. Bahagia, tanaman-tanaman juga kayaknya bahagia di sini ya. Happy. Terus pas masuk ke sini tuh kayaknya indah, terus sejuk pemandangannya. Nah, Kang, ini konsep ini, Akang bikin konsep ini memang sengaja Akang memang memberikan jasa untuk pembuatan mini forest atau landscape atau gimana? Ya, salah satunya memang kita ke depan mau ada open jasa buat pembuatan mini forest. Terus salah satunya lagi kita memang ngasih contoh juga dari sekarang. Jadi dari yang saya pelajari dari dulu, karakter tanaman itu ketika satu tanaman itu memang udah banyak, udah banjir, terus harganya udah relatif terjangkau lah buat semua, itu pasti larinya ke landscape. Nah, di sini kita ngasih contoh landscape-nya tanaman-tanaman arrowweed kayak gini tuh ya. Kayak gini, bagusnya dibikin mini jungle. Kita sambil jalan mungkin teman-teman ya, kita lihat. Jadi kalau misalnya Kang, ini kan aku lihat nih ada segala jenis, ada anthurium, ada si apa namanya tuh platycerium, ini ada si gigantium, ini segala hampir semuanya ada. Segala jenis tanaman ada di sini. Nah, kalau misalnya ada yang berminat untuk membuat jasa ini, menggunakan jasa Akang untuk membuat mini forest di rumahnya, tapi lahannya ini sangat sempit, itu bisa nggak sih? Kan karena sekarang keterbatasan lahan kan? Bisa, sangat bisa banget. Sekarang udah mulai juga nih banyak muncul juga kan, kayak di ruangan tamu, di tengah-tengah rumah, atau di greenhouse-nya mereka bikin kayak space kecil, mereka kayak dibikin, ada yang dibikin kayak apa, rumah kacanya, akuariumnya itu di dalamnya itu udah isinya mini forest semua, tanaman-tanaman semua. Oke. Nah, kalau begitu berarti si tanaman ini kalau aku lihat kan di tempatnya Akang ini semuanya di tanah nih, Kang. Ya. Lihat dong, ini si apa namanya? Marmo. Tuh, marmonya di tanah ditanamnya. Min juga di tanah. Min juga di tanah. Nah, kalau misalnya konsep yang untuk di rumah, apakah juga di tanah juga atau dalam pot tetap? Tetap kita kasih tanah, tapi di dalam pot juga sih tidak menutup kemungkinan bisa juga, selama kita menatanya itu dengan baik gitu sih, peletakan si tanamannya itu. Tapi lebih bagus sih kalau mini hutan itu ya kita langsung ke tanah. Ke tanah ya. Tapi nggak semua tanah juga, ini juga kan di bagian tertentunya ada media-media yang memang udah kita racik juga. Tapi memang aku ngelihatnya kalau kayak gini ya, kayak koleksian Akang ini apa ya, nama spotnya apa ya ini ya? Bisa dibilang apa nama spotnya? Mini jungle. Nah, mini jungle-nya Art Garden. Mini jungle-nya Art Garden ini aku lihatnya ya, semua tanaman di sini hidupnya happy. Karena mereka kayak balik ke habitatnya, kembali ke habitatnya. Kalau ini jenis apa nih? Ini jenis pakis. Oh, Fern ini juga. pakis. Kalau di kita di banyak yang bilang sih lebih dikenal dengan nama pakis monyet. Oh. Karena berbulu. Iya. Oh, lihat dong flobenya. Flobenya besar, ditanam di tanah, dan ini aku melihatnya memang ini banget ya, apik banget kayaknya si Kang Riki ini ya. Terlihat dari kebersihannya teratur, sama dia semua tanaman itu semuanya dikasih label, name tag-nya juga rapi banget loh. Rapi banget name tag-nya. Jadi nggak eles-eles yang tanaman cuman dibiarin gitu aja gitu loh, benar-benar ditata. Soalnya buat kalau siapa tahu ada yang datang ke sini kan memang
baru penyuka tanaman, jadi kita bisa edukasi juga itu tanamannya. Awalnya sih sebenarnya konsepnya lebih pengen ke ngasih edukasi juga si spot ini tuh. Kayak nantinya kalau ada anak-anak kecil yang mau main, kayak anak TK mau ngasih pelajaran, nanti kedepannya kita mau kasih tag juga si tanaman ini berasal dari negara mana. Nah, kayak di kebun raya jadinya, benar-benar. Gitu, walaupun cuma kecil segini. Ini nggak kecil. Itu cita-cita ke depan. Ini nggak kecil, ini cakep banget tahu. Jadi di sini open buat semua orang bisa datang ke sini atau gimana? Open. ya? Saya dari awal pun juga tidak bisa langsung datang ke sini untuk lihat-lihat tanamannya ya. Ini benar-benar apa ya? Tertata rapi banget tanaman-tanaman yang ada di sini. Nah, ini si anthurium apa ya? Kok Red cakep? Crystallinum, Dr. Block. Oh, Dok Block. Dr. Block. Oh my god. Kemanapun aku pergi aku selalu bertemu dengan anthurium. Cakep banget ya sih itu. Dr. Block. Dok Block itu. Sekarang Dr. Block juga ngeluarin lagi yang barunya lagi tuh. Tapi belum masuk kayaknya ke kita. Apa masih red? Masih dari serian Red Crystallinum. Oh, oke. Kalau ini ini ya Jose bukan sih? Jose Buono. Gila Jose Buono-nya. Wow, daun barunya lihat dong. Jose Buono. Kang, kalau misalnya ini kan di sini kan lumayan banyak varigata-varigataan juga nih, Kang. Tapi kan di sini dingin. Cocok nggak sih mereka di tempat dingin? Cocok. Nggak bakalan merubah si warna varigatanya sih kalau menurut saya. Dari dulu juga saya tinggal di sini, di daerah sini dingin. Ya sama aja, dari dulu juga yang varigatanya kalau memang terahnya bagus, terus dia memang karakternya suka di tempat yang sejuk, varigatanya sih tetap stabil. Jadi kalau ada yang bilang bahwa varigata itu harus di tempat panas, dijemur tuh nggak ya? Enggak juga. Nggak mesti. Tapi yang ada gosong ya? Gosong. Tapi memang ada jenis varigata yang nggak cocok di tempat dingin. Soalnya gini, aku kan udah pernah ketemu sama beberapa kayak Kang Patex, ya kan? Dia bilang kalau misalnya di daerah Bandung itu kayak apa ya, kayak model si yang tunggal-tunggal itu loh. Apa sih yang itu? Kongo. Red Kongo, yang gitu-gituan yang tunggal itu cakep banget di Bandung katanya. Jadi kalau yang menurut Akang nih ya, kan Akang orang sini nih, orang Parompong yang memang udah lahir dari sini. Udah berapa puluh tahun kan di Parompong. Nah, untuk tanaman-tanaman varigata yang bagus di dataran tinggi, itu apa? Monstera, Kongo, Lobe, terus Strawberry Shake, Violin, Amplissimum, Epipremnum juga. Hampir semua ya berarti ya? Cuman memang dari kayak satu jenis Philodendron, nah itu ada beberapa yang nggak bisa di tempat dingin. Salah satunya kalau di Bandung itu yang selalu gagal itu Philodendron yang kayak itu tuh, lupa namanya sih. Ayo, apa itu? Philo apa majestic? Verrucosum. Verrucosum di Bandung justru bagus. Kalau daerah Jakarta kan kurang. Itu Paraiso karena dia tipis kan. Paraiso. Nah, Paraiso Verde di Bandung itu di Ciapus juga itu nggak pernah bagus, hijau. Di sini pun sama hijau. Iya. Dia memang turun dikit tuh, aku kan di Bogor, bawahnya tuh bukan di Ciapus. Bagus keluar. Bagus lagi. Di sini juga saya kemarin ada teman coba dibawa ke daerah Subang. Di Subang keluar lagi warnanya bagus lagi. Subang lebih panas bagus. Ya. Di sini enggak. Memang beberapa karakter varigata ada yang maunya di tempat hangat. Iya. Tapi memang kalau untuk si Philo itu kayaknya memang dia maunya di tempat panas banget itu memang si Paraiso ya. Paraiso Verde. Kalau yang lain aman, lihat dong pisangnya. Emang keluar ya? Ini anak-anaknya. Oh, ibunya mah udah ditebang. Ini ibunya. Itu ibu, ini yang itu ibunya. Ini anaknya kemarin keluar 3. Ibunya udah jadi batu nisan. Udah batu nisan. Anaknya lagi nemenin ibunya, lagi mendoakan ibunya. Jadi memang ternyata untuk ini informasi yang sangat berguna ya teman-teman ya. Jadi memang benar, karena aku datang langsung ke Bandung nih. Jadi kan tadi kita udah lihat si Marmonya, Monfar, itu semuanya ini juga siapa namanya nih? Violin ya, Domesticum. Ini warnanya memang stabil banget, bagus banget di daerah Bandung. Jadi kalau ada yang bilang seharusnya si varigata ini ada di tempat panas, salah. Kayak cuttingan itu katanya tiba-tiba keluar hijau. Nah itu kan kalau varigata itu salah motong. Jadi tergantung memang dia tumbuh titik mata tunasnya itu di mana gitu. Iya nih, lihat nih. Nah, itu juga kan keluarnya. Oh ini di Bandung loh. Ini aku beneran di Bandung, bukan Bandung kotanya ya, ini di Parompong yang dingin banget. Sama kalian bang, ini dinginnya? Sama.
Tuh, cakep kan? Ini sektoral. Ini sih itu ya, violin. Itu violin, violin. Wah, Sektoral. Yang ini cakep nih. Enggak, bawahnya sama kayak sektoral. wow. Nah, jadi kalau mau nyari tanaman variegata itu, kalau saya sih lebih cari tuh yang batangnya memang juga variegatanya bagus kayak gini nih. Jadi walaupun kita cutting dimanapun, pasti ini Dapat anaknya ya? itu pasti variegata lagi. Jadi kok kita potong dimanapun dia memang dapat rahnya ya. Dapat. Jadi yang begini yang dicari. Iya, kalau saya lebih nyari yang kayak gini. Nah, Kang, berarti kalau misalnya untuk kita cari seperti itu kan udah pasti diyakini bahwa itu adalah perah mewah. Ya, Itu yang bikin ada harga misalnya gini, Akang jual ini apa tadi namanya? violin. Violin. Akang jual yang ini 100 juta. Aku jual yang batangnya nggak minor 50 juta. Kenapa aku murah? Karena mungkin terahnya tidak semewah itu, bisa kita lihat tadi dari batangnya. Jadi pada saat kita mencacah pun dia seperti itu pasti karena memang dia menor gitu. Jadi kan karena sih kalau nyacah itu memang kalau kena yang hijaunya ya hijau dia. Pasti anaknya pasti jadi hijau. Tuh lihat Jadi dong hijau. tanaman-tanamannya. Jadi yang bilang itu tadi ya, yang bilang bahwa si variegata ini maunya di panas itu hoax. Jadi karena kita memang langsung datang ke Bandung, aku penasaran sih, makanya aku ngebet banget nih, aku udah ngubungin berkali-kali, aku pengen datang dong ke Bandung, aku pengen Minggu kemarin ya Bu ya? aku pengen menyaksikan kebenaran bahwa memang si tanaman-tanaman variegata ini memang bisa bagus di tempat dataran tinggi. Dan Kang, bukan hanya variegata deh kayaknya. Si anthurium itu juga kayaknya kalau untuk daun dia lebih bagus di dataran tinggi kan? Iya, karena kalau di dataran tinggi itu memang tanaman kayaknya lebih happy ya. Jadi si daun-daun itu beda lah. Kalau yang itu tanaman memang hidup di dataran tinggi sama di dataran rendah, ketebalannya itu biasanya beda. Oh gitu. Beda. Kalau yang di hawa dingin itu mereka lebih tebal-tebal. Jadi bagus-bagus. kayaknya dia kayak kalau binatang ya. Kalau binatang itu kan kayak anjing, kucing di luar negeri kan salju, bulunya tebal kan, Ya. dia melindungi dirinya sendiri. Nah mungkin tanaman gitu juga ya, jadi tebal mungkin tapi belum meneliti ya, sampai ke arah sana ini kan sih. mungkin, ini kan bahasa saya. Iya. Jadi ya itu namanya makhluk hidup ya, kan ada kemungkinan kan dia nggak bisa ngomong juga sama kita. Jadi aku kalau di sini lebih tebal, oh mungkin dia melindungi dirinya. Lihat dong, ini ini kan nggak tahu apa ya? Iya, jangan piper. Kalau dia kan sebenarnya bagusnya warnanya gini. Yang stabil variegatanya itu kayak gini. Ini lebih bablas ke golden. Ini jungle piper. Oh itu jungle fever. Kan yang mirip kayak gitu ada jungle piper, ada Goldiana. enggak, yang kalau yang sebangsa ini tuh jungle piper, green moss sama snowdrip. Nah loh, aku green moss aku baru dengar. Green moss kayak gini tapi dia hijau aja, di bawah ada sih. Kalau ini? Thai sunrise. Oh, Thai sunrise itu Ya. ini Thai sunrise. Oh, variegatanya dari lemon lime. Oh, Variegatanya kan gini. itu memang lemon lime apa gimana sih? Ya, jadi mutasi dari lemon lime. Oh, jadi Thai sunrise ini adalah mutasi dari lemon lime. Oke, aku baru tahu. Nah, snowdrip ini. Jadi teman-teman, aku sebenarnya kan memang gini ya. Aku tuh memang sekarang ini lebih banyak belajar mengenai anthurium. Jadi ketemu si Akang, aku jadi belajar banyak nih mengenai si pilo-piloan juga, variegataan. Ini apa? Nah, ini snowdrip. Ini sama satu keluarga sama yang tadi jangan piper. Tapi ini warnanya kayak Whippleway yang udah jadi ya? Iya, kayak Whippleway. Oh gitu. Tuh. Snowdrip. Siapa yang bilang di tempat dingin variegata nggak bagus? Kita buktikan di sini. Nah, lihat dong si mangkoknya ditanam di tanah. Itu hadiah dari Om Edi Pranoto. Saya tanam di tanah. Silangannya. Om Edi Pranoto. Oke. Aku Hai Om Edi Pranoto. Habis lebaran aku ke sana ya. Cus. Wajib tuh, wajib. Iya, wajib. Aku harus belajar banyak. Ini Bisma. Hah? Lokasi Bisma variegata. Iya. Itu endemik hutan kita yang wajib di Kalimantan ya? Wajib dijaga. Nah, ngomong-ngomong mengenai Kang endemik Indonesia yang akan sendiri bilang wajib dijaga. Nah, sekarang ini maksudnya gini ya. Kalau kita ngomong endemik itu berarti kan hanya ada di kita. Ya. Tidak ada di orang lain, adanya di kita, di hutan kita adanya. Nah, ini sudah terekspor keluar.
Kemarin yang Reginae yang saya ekspor keluar. Reginae. Yang hampir sama sih, cuman kalau Reginae kan mereka belakang. Iya. Tapi di kita tuh diperbanyak nggak sih, Kang? Diperbanyak. Kemarin saya umbinya coba masukin ke TC. Ke lab kultur jaringan. Oh. Mudah-mudahan sih berhasil. Oh, oke, untuk diperbanyak ya. Karena yaitu untuk memperbanyak satu jenis supaya cepat banyaknya itu ya tetap kita harus menggunakan kultur. Nah, teknologi sih. pertanyaan aku adalah gini, Kang. Akang masukin dia di kultur jaringan. Nah, di hutannya sendiri, di kitanya sendiri, apakah dia sudah mulai sedikit? Kalau yang jenis variegata, saya rasa sedikit. Oh, yang di kultur yang variegatanya. Kalau yang biasa sih, kemarin juga hunter-hunter teman-teman di Kalimantan masih banyak nawarin. Karena mereka juga sekarang kan alhamdulillah lebih teredukasi buat budidaya juga gitu. Jadi nggak cuman kalau dulu kan ngambil dari hutan aja dulu, kalau sekarang mereka ambil dari hutan, umbinya mereka budidaya lagi. Iya, benar. Jadi mudah-mudahan juga dengan bersamanya saya dengan Kang Riki di sini juga buat teman-temannya Kang Riki, teman-teman hunter baik yang sudah kenal atau belum kenal, mungkin ini menjadi pesan ya buat kita ya. Jangan dihabiskan endemik tanaman kita itu dirawat, dibudidayakan. Jangan cuma diambil-ambil doang dari hutan. Ketika kita sudah mulai sejarah, jangan jadi kita dimakan sejarah. Betul, gitu. Jangan sampai gini loh, jangan sampai nanti endemik kita ini habis dibawa keluar sampai luar dijadikan mother plant, malah kita nanti yang beli. Nah, jangan sampai seperti itu, teman-teman. Jadi jangan, maaf ya, jangan hanya mengenyangkan perut kita sendiri, tapi ingat kita masih punya anak cucu ke bawah-bawah kita. Jangan sampai kekayaan alam kita yang sangat banyak, sangat mewah ya, luar biasa loh kekayaan alam kita ini jangan sampai punah. Dan akhirnya kita membeli dari luar gitu loh. Jadinya kita tidak menghargai ya kan? Iya, padahal awalnya dari kita ya. Tuh, ini keren banget loh. Kang, berarti kalau misalnya ngomong tadi masalah kultur jaringan, kalau yang aku agak tangkep nih ya, Akang mengkultur jaringan si Bisma variegata. Bisma variegata yang dikultur ya. Nah, mungkin apakah ini juga untuk Akang menyaingi pasar ekspor? Karena kan Akang eksportir kan? Iya. Iya nggak? Iya. Iya kan? Salah satunya iya, saya tidak munafik. Saya mengkultur beberapa jenis tanaman itu ya untuk kita bersaing di pasar ekspor kan, di internasional. Karena perlu diketahui kalau di Amerika ya mungkin ada juga yang udah tahu, tapi kalau yang belum tahu kayak Amerika, Kanada, Thailand, terus Eropa, Belanda apalagi, mereka itu tanaman tuh udah menjadi industri. Nah, benar. Kita itu kalah, padahal seharusnya saya pikir sih Indonesia jauh lebih bisa lebih maju karena dari kita lebih kaya, secara alam kita lebih kaya. Alam itu benar banget yang kata Kang Riki tadi, benar banget. Gitu. Nah, tanaman hias Indonesia ini juga harusnya sudah dijadikan satu industri. Karena apa? Pada saat eksportir seperti Kang Riki ini adalah pahlawan devisa loh. Benar nggak? Devisa masuk kan ke Indonesia kan? Gitu. Nah, tapi dengan apa? Tetap dijaga kelestarian endemik kekayaan alam kita dengan cara dibudidayakan, jangan hanya mengambil-ngambil aja dari hutan. Gitu, ingat ya, pada saat diekspor keluar, dijadikan mother plant, kita yang beli ke orang. Gitu. Tuh eksportir aja setuju, bener nggak, Kang? Setuju lah. Kita harus ngejaga. Waktu saya di kunjungan ke Amerika yang waktu tahun kemarin, saya ke beberapa nursery, pertanyaan mereka itu ketika saya nawarin barang, 3 hal yang jadi poin utama mereka: kontinuitas, kapasitas, sama kualitas barang. Setiap pengiriman bisa nggak dijaga. Nah itu kan susah kalau kita tanpa didorong dengan industri, tanpa didorong dengan kultur. Saya rasa itu susah buat dijawab. Nah, jadi aku hari ini beruntung banget ya teman-teman, aku bisa ketemu sama Kang Riki. Beliau ternyata adalah salah satu pengkultur, aku bisa bilang pengkultur ya, yang sedang menjalankan kultur atau kultur jaringan barang dari barang sama teman. Nah, ternyata memang itu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk kecanggihan teknologi kita nggak bisa ngelawan. Iya benar kan? Nah, sekarang kan manusia juga makin banyak kebutuhan, kayak tadi si Akang bilang beliau ke Amerika. Terus yang dipertanyakan oleh orang luar itu adalah kapasitas, kuantitas, sama kontinuitas. Ketika saya di bulan ini, contoh diminta marmo 100 biji, bulan ini mungkin saya sanggup buat ngumpulin dari semua teman-teman petani-petani gitu kan. Tapi ketika di bulan depan mereka minta dengan jumlah yang sama, kualitas yang sama,
kemana bingungan. nyarinya pada saat memang harus ada perbanyakan Iya, secara kultur betul. jaringan Walaupun itu ya. sekarang saya punya beberapa mitra petani yang coba kita kasih bibit buat mereka budidaya, tapi untuk setiap bulan Iya lama. Nah, susah karena banget. memang si kultur jaringan sama si pertanian klasik kan memang beda, Beda, iya beda. kan. Jadi ini lebih ke segi ekonomisnya untuk mencapai si titik yang permintaan dari luar negeri sana yang tadi itu kualitas, kuantitas sama kontinuitas. Tuh. Kayak ada yang takut kan, saya sih nggak itu sama itu seseorang gitu. Cuman dengar-dengar kan takutnya kalau di kultur harganya jatuh lebih murah ya. Kalau menurut saya di kultur nggak di kultur juga tanaman pada saatnya nanti itu pasti ada saatnya. ada saatnya itu pasti turun lah harganya. Tapi kalau kita kultur, kita punya stok puluhan ribu atau berapa ribu pohon, kita bisa jual si pohon sekaligus itu 10.000 pohon karena kita industri itu kan si bayar itu kan rata-rata minta 100 sampai 200 biji per bulan. Itu 1.000 juga 5 bulan udah habis. Saya rasa sih nilainya sama-sama aja dengan kita jual 1-2 pohon dengan harga tinggi, tapi kita jual 1.000 pohon dengan harga yang rendah tapi barangnya keluar semua. Iya. Kalau Nah, dari sisi karena saya ya sih. ini memang benar sih Kang. Aku juga ini baru terbuka pikiran aku gitu ya, mata batin, mata pikiran, setan kalian lihat setan. Jadi memang benar. Jadi kayak misalnya ini lebih ke kita kan ngomong ini udah eksportir gitu kan, si Akang udah eksportir. Jadi kalau untuk kita lihat Thailand lah, ya Thailand itu kan memang mereka maju banget. Mereka maju dari mana? Dari kultur juga kan. Dari kultur juga. Tapi kan mereka ekspor untuk memenuhi pasar ekspornya dia. Nah, kalau buat teman-teman mungkin kalau ini aku rasa mungkin secara harga mungkin ya aku kurang tahu juga nih, coba Akang yang benerin. Mungkin tanian klasik sama kultur jaringan harganya memang mahalan tanian klasik. Yeah. Benar nggak? Yeah. Itu kan nanti balik lagi ke pilihan karena kualitas juga ada kan. Nah, kualitas juga ada, tapi memang balik lagi ya, si kultur jaringan itu untuk kita memenuhi pasar internasional gitu. Untuk industri itu dibutuhkan. Ya, itu untuk industri dan apa ya? Aku juga di sini buat konten tanaman-tanaman ini aku ini Kang. Maksudnya kadang aku tuh sekarang udah nggak mau review harga. Ya. Karena aku lebih mau membuat kita semua gitu ya, kalau bisa sih warga dunia semuanya, biar kita mencintai tanaman, kita balik lagi back to nature, ya kan, hidup dengan alam. Biar apa? Biar oksigen kita bagus, bumi kita juga kualitasnya bagus gitu loh. Kayak gini nih nyaman banget loh di sini. Saya pun kerja kadang ruangan kan di atas, kerja di sini aja. Orang ininya tutup, dan kerjanya di sini jadi privacy. Iya benar. Kayak misalnya gini, aku baru nih sama tanaman, tapi dari dulu aku kalau misalnya mau menenangkan diri kemana? Ke puncak. Kan puncak tuh hijau semua kan, walaupun di puncak itu nggak ada kebun teh, whatever, tapi yang penting hijau gitu loh. Aku seneng gitu. Nah, aku mau lihat yang ini nih. Dari pertama aku datang, aku nyampe dari Bogor, aku langsung lihat ini. Apa itu kan? Green Kongo variegata. Terus lihat dong, si ke atas ada si jabut-jabut musa, ada si platycerium. Nah, kayu-kayu ini kayu apa kan? Santigi laut. Didapatkan dari laut. Iya, ini dari banyak sih dari Lampung, ya ada yang dekat-dekat pesisir pantai. Karena santigi laut itu kan mereka hidupnya di karang biasanya, tepi karang. Memangnya udah berbentuk-bentuk itu ya? Ini ranting yang kita susun. Oh, itu ranting. Ranting. Oh my god. Jadi semua orang yang pertama datang ke sini, ini beli pohon segede gini di mana? Nah, pikiran aku gini, ini dari Lampung dibawa pohon begini pakai apa? Pakai tronton. Oh, Ranting. Oh, ini disusun, bukan satu pohon dong. Oh, oke. Ini kan akar-akar santigi, ada yang batang santigi. Nah, kalau boleh tahu idenya dari mana? Idenya awalnya saya lihat-lihat dari orang-orang aquascape. Nah, itu kan kalau pohon-pohon kayu-kayuan santigi ini sih orang aquascape lebih tahu lah, lebih jauh juga buat susun-susun kayak gitu. Ini si waroknya lihat dong, panjang banget. Udah ada itunya lagi tongkolnya. Cicak. Oke, teman-teman, ada lagi satu yang kita harus bahas nih. Yuk, kita ke sana yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di greenhouse-nya Kang Ricky yang ini lebih kerakak ya, tapi tersusun sangat rapi. Nah, di sini adalah jenis-jenis tetap variegata ya. Kalau yang ini aku nggak paham deh, Syngonium. Ini apa sih? Strawberry milk.
strawberry milk. Ya. Nah, ini si Domesticum. strawberry shake, white princess. Anderson. Oh, Anderson. Maaf salah. Anderson. Florida Beauty. Ini luxurian. Luxurian. Oh, wow. Bonggol. Nah, Kang, kalau di sini, ini kameranya langsung ini aja ya. Nah, teman-teman gini ya. Ini kan memang kalau Kang Ricky ini kan eksportir. Ya kan? Tapi kalau untuk ada orang lokal yang pengen beli, boleh? Boleh. Dari dulu juga kita open buat siapa aja, tapi sekarang mungkin beberapa orang mau nanya segan, takut buat diekspor, takut barangnya mahal, padahal enggak juga sih. Kalau untuk pasar lokal juga kita ya tetap ngikutin harga di lokal beda, juga. Beda. Terus kalau memang barang itu ready, belum ada pesanan orang lain ya kita juga jual ke siapapun Oh juga. iya. Teman-teman di sini yang penjual-penjual lagi juga kalau datang ke sini mereka butuh, saya jual juga. Kasih juga ya. Nih, lihat dong nih. Ini Monfar kan? Monfar. Lihat dong, ini batangnya. Nah, itu tuh yang dibilang kerah mewah. Jadi dia nggak kaleng-kaleng. Jadi dia dipotong dimanapun kayaknya. Padahal atasnya ini kurang bagus. Hah? Itu atasnya tuh. Mana? Nih. Ini atasnya. Loh, kok bisa begitu dia? Kok bisa? Ya kadang varigata kan. Tapi batangnya kan emang cakep. Iya, batangnya memang cakep. Tapi si daunnya ini keluarnya hijau. Ini hijau. Ini hijau lagi. Aku punya di rumah ada yang begini loh, begini doang nih. Nah, itu saya potong anaknya bagus lagi. Oh, kita potong nanti dia. Akarnya udah buset, udah kayak kumis Pak Kumis. Tukang sate itu Pak Kumis. Nah, teman-teman, jadi di sini bisa dilihat ya, di sini banyak banget koleksian dari art garden flower. Nah, Kang, ini Mercy bukan sih? Angela. Oh, itu Angela. Bedanya sama Mercy apa? Kupingnya. Secara harga mahalan ini ya? Angela. Masih jarang terdengar soalnya itu. Angela Goldie kan sekarang lagi. Goldie lagi naik. Iya. Yang varigata. Oh, kalau gitu aku kumpulin, aku jual nanti ke Kang Ricky. Kang, aku mau kepo dong, satu itu harganya berapa sih? Aku dari tadi kepo sama itu. Itu harga di kita di sekitar 60 sampai 70-an lah. Nah, 70 aja udah. Antara range Nah, 70 aja bilang udah. Kalau 60 nanti pada 60 sampai 70 juta Angela ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini ada pokoknya macam-macam deh koleksiannya ya. Cakep-cakep. Nah, sekarang aku pengen nanya-nanya tentang si Melano. Ini Melano satu rak dia sendiri nih kayaknya nih. Iya. Mulai dari yang kecil hingga yang besar. Yang besar. Nah, karena kenapa aku nanya Melano, karena si Akang sedang melakukan sesuatu, nanti kita bahas, tapi kita kesini dulu. Kang, Melano ini asalnya dari mana ya? Aslinya dia? Kalau aslinya saya baca-baca di media sosial, di internet juga memang mereka dari habitat awalnya dari Amerika Latin, tapi di daerah Cigugur sendiri sudah banyak dari mungkin puluhan tahun yang lalu kali ya, karena 2018 pun waktu awal saya ngumpulin udah ada yang segede-gede gini, bahkan udah ada yang lebih dari segede ini juga kan. Berarti itu mereka kan di pinggir jalan, di tembok-tembok kayak rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon cengkeh. Orang ini nggak sih, tahu nggak sih kalau ini tanaman bagus? Maksudnya kan emang kelihatan bagus. Dulu kayaknya nggak banyak orang yang suka sama tanaman. Terus ya itu kan uniknya karakter di kita itu, pembeli di kita itu ya kayak lapahan gitu. Kalau bule-bule udah posting baru banyak yang nyari juga. Oh, sayang ya. Pada saat itu. bule-bule udah tahu, berarti barang sudah mulai diekspor, artinya harga pasti mahal. Harganya udah mulai mahal baru lah di kita. Dulu mah ya nggak banyak yang nyari Melano. Terbengkalai ya, berarti mereka ya terbengkalai loh, sampai di pohon cengkeh tuh ya nempel sampai lebih besar dari ini, dicuekin dong. Paling mahal juga dulu cuma 100.000 harga. 100.000 sebesar ini? Lebih besar dari ini malah. Astagfirullahaladzim, 100.000. 100.000. Ya Allah, kenapa aku tahun 2018 itu nggak kesini ya? Tidak menemukan ini, padahal aku sering kesini tahu. 2018 itu saya ngumpulin sama Pak Noldi hampir 18.000 pohon. Berapa? 15 sampai 18.000 pohon saya kumpulin. Wow. Dari mulai Melano terkecil sampai terbesar. Tapi aku aneh loh, ini dari Amerika Latin. Terus bisa kececeran gitu di sini. Nah itu saya juga aneh ya? tahu. Terus dibawa sama penjajah dulu mungkin. Subur pula lagi di sini kan? Subur banget. Kalau di sini dulu namanya bukan Melano, Waterblood.
Oh, dulu namanya di Waterblood. sini di Bandung. Di sini itu dikenal dengan nama Waterblood. Oh, oke. Mungkin kalau nenek-nenek mungkin taunya kalau kita bilang melano nggak paham Nggak kali ya. paham, pasti taunya waterblood. Dulu suka pakai dekoran buat nikahan juga. Daunnya itu suka diambil. Wih, gaya. Kalau nikahan dekorasi. Gaya lu, ternyata orang dulu kalah kita. Buat di pelaminan kayak gitu. Wow. Kang, kan Akang berarti kan ngumpulin udah lumayan lama nih melano-melano ini. Nah, kalau misalnya nungguin dia besar dari segini deh. Dari segini aku pengen punya segini. Ya kurang lebih 5 tahun. Lama ya? Lumayan. Nah, makanya juga harganya beda. Yang ini sama yang itu ya beda harganya. Karena dia prosesnya kan udah 5 tahun tuh membesarinnya. Tapi dia bandel nggak sih? Kalau di sini bandel, tapi katanya kalau di Jakarta malah mereka manja. Gimana maksudnya? Ya karena mungkin dia lebih cocoknya di hawa yang dingin ya, yang lembab. Jadi kalau Jakarta kan agak anget. Manjanya itu harus ya terus di spray, harus dikasih apa humidifier. Ya, gitu. Harus dimanjain dengan kelembaban. Harus di spa gitu ya. Ya, harus di spa, harus dipijit-pijit. Mahal ya perawatan kalau udah masuk Jakarta ya. Beda loh, memang di sini ini tanaman-tanaman di sini memang mendukung banget ya dengan iklimnya yang sejuk-sejuk gimana gitu. Terus tanamannya juga jadi pada cantik-cantik. Nah, kita udah bahas melano. Sekarang aku mau bahas gigantium. Di manakah letaknya gigantium? Ini kalau yang kecil-kecil, yang besar ada di bawah sih. Ini yang kecil-kecil. Nah, ini kenapa banyak banget gigantium di sini? Karena permintaan keluar juga masih bagus. Oh ya? Saya sekali kirim itu 200 sampai 300 pohon. Nah, size segini. Gigantium ini dari mana asalnya? Dari luar juga? Kalau saya baca sih philodendron hampir semua itu dari luar. Bukan dari kita ya? Bukan dari kita. Kalau kita lebih Skindapsus, Amidrium, Epipernum itu banyak kita. Rapidopora. Oh oke. Jadi memang ini akan banyak karena memang permintaan ekspor juga banyak. Oke. Nah aku mau tunjukin sesuatu. Kenapa tadi aku ke melano dan ke si gigantium. Nih teman-teman lihat. Satu lagi anak muda dari Indonesia menciptakan, menghybridkan. Jeng jeng, apa ini Kang? Melano X gigantium. Ini adalah Melano X gigantium. Siapa yang menghybridnya? Saya sendiri. Oke, boleh diceritakan? Boleh. Ini di hybrid tahun 2021 bulan 3. Tahun ini? Tahun yang lalu. Tahun lebih. Tahun lebih. Ini saya dia induknya di betinanya di gigantium. Saya poles dengan melano. Nah, inilah jadinya. Tapi saya belum bilang 100% ini jadi hybrid melano X gigantium karena saya juga pengen tahu karakter gedenya itu seperti apa. Ini juga udah banyak yang minta mau beli korektor di kita, tapi saya belum berani jual sih karena saya pengen ngelihat dia gedenya dulu. Hayalannya Kang Riki pada saat akan menyilangkan si melano, berarti ibunya si gigantium, si bapaknya adalah melano. Hayalan Akang pada saat itu apa sih yang akan jadi di hybridan ini? Hayalan saya pastinya 60-70% karakternya kuatnya ke gigantium ya, tapi hayalan saya itu gigantium dia jadi kayak ngerambat naik. Kalau gigantium kan lebih agak nunggal ya, agak tunggal, walaupun dia memang lama kelamaan naik, tapi hayalan saya dia jadi pohon rambat philodendron, satu jenis philodendron yang jadi rambatan kayak melano, daunnya gigantium, variegata, juntai ke bawah. Oke. Nah, kalau yang aku lihat di sini memang variegatanya dapat semua, semua variegatanya ya. Cuman kalau untuk si tadi yang jatuh mana ya? Ini. Nah, ini jatuhnya kayak daunnya si melano yang ini. Nah, Kang. Ngomong-ngomong tentang si silangannya Akang ini, dari satu biji itu, dari satu kali, ini generasi pertama kan? Iya. Cuman segini doang dapetnya? Sebenarnya banyak, bijinya itu hampir ribuan. Cuman karena ini silangan pertama saya, terus ini juga pertama kalinya saya berhasil membuat biji si philodendron jadi berbiji. Awal penyemaiannya saya salah, dari ribuan biji itu cuma sekitar 30-an yang jadi naik, yang udah dipisah buat satu-satu kayak gini. Dari ribuan biji hanya 30 yang jadi. Terus dari prosesnya berapa lama?
Dari tadi kan pertama silang itu 2 bulan 3 itu saya panen itu bulan 6 itu si biji itu matang kalau bulan bulan 6 matang semai ya ini dari bulan 6 sampai sekarang tuh baru segitu. Oke. Berarti ini dari 2001 itu kan? 2021. Dari bulan 3 tahun 2021 itu ini jadinya baru seperti ini. Dan sering kali pada saat aku datang ke tempat petani-petani atau penyilang-penyilang itu memang semua hasil silangan mereka yang masih seukuran ini mereka tidak akan lepas. Kayaknya mau dibayar berapa juga nggak akan dilepas sama mereka. Karena apa? Karena mereka masih menunggu karakternya. Karena karakternya belum ditemui. Ya kan, belum dapat ini lebih kuat karakter mana. Nah, dari beberapa pot yang ada di depan kita ini, Kang, pasti ada nanti yang menjadi unggulan. Benar nggak? Nah, misalnya kita bilang lah yang menjadi unggulan dia. Karena ini sudah mulai jatuh seperti si Melano. Ya. Nah, yang ini enggak, yang lain ini enggak. Yang ini doang nih yang dapat karakter Melanonya dia jatuh, dia dapat. Nah, artinya kalau salah mohon dikoreksi. Artinya dari sekian pot, bilang 30 pot ya yang berhasil ini ya. Dari 30 pot yang karakternya kuat hanya di sini. Ini akan Akang silangkan lagi atau Tentu. Itu pasti kalau karakternya memang saya rasa belum kena, pastilah penyilang-penyilang kayak Pak Greg juga pasti. Kalau dari pertama ini karakternya belum kena, itu pasti kita nunggu si ini jadi induk lagi. Berarti ini kalau ini karakter bagus, diindukin lagi, kita tambahin lagi karakter melanonya. Kalau dirasa karakternya belum kuat, tapi kalau yang karakternya udah bagus, ya udah ini kita bikin pohon indukan, nantinya kita untuk diperbanyak lagi. Nah, mungkin yang lainnya yang kita tambah lagi si melanonya. Oh, oke. Berarti gitu. Proses makin panjang masih dong? Panjang. Puasanya makin lama dong? Masih lama. Proses silang 2021 itu yang mungkin baru bisa jual kalau berhasil karakternya dirasa dapet sekitar 2023-2024. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau menurut aku ya, dari hasil tadi kita ngobrol-ngobrol, hasil silangannya si Akang Ricky, jadi kenapa pada saat ada satu produk baru keluar, harganya mahal? Iya. Kenapa? Karena prosesnya panjang. Itu juga dibawa lagi silang juga tuh Melano sama Florida Ghost. Boleh kita lihat? Boleh. Ya. Tapi baru jadi bonggol. Ini aku makasih banget loh, anak-anak Indonesia itu memang anak-anak mudanya ya, makin kesini makin canggih loh. Aduh, melanonya ya Allah. Melano lagi? Wow, itu bijinya lihat dong. Nah, ini saya silang sama Florida Ghost. Ini disilang sama Florida Ghost tanggal 11 bulan 2 2021. Tanggal 11? Tanggal 11 bulan 2 2022. Baru. Baru. Berarti nunggunya setahun lagi dong? Enggak, kalau matang dia sekitar sebulan lebihan lagi juga matang. Sebulan lebih baru disemai. Baru disemai. Oke. Mudah-mudahan berhasil, dan nanti kalau misalnya berhasil nanti aku minta di WhatsApp, aku datang lagi ke sini. Kita lihat hasil produk baru lagi. Nah, lihat dong melanonya. Emang ini karakternya bagus banget ya. Bagus. Selalu udah juntai. Bagus banget ya. Ini termasuk yang tadi juga si Gigantum. Ini nih itunya laki-lakinya. Nah, kalau tadi kan kalau tadi itu si yang di depan itu ibunya si Gigantium, bapaknya si Melano. Nah, kalau yang ini? Kalau yang ini si Melano saya jadiin ibu, bapaknya dari Florida Ghost. Aku kayaknya kalau penglihatan penerawangan aku pakai yang ini. Iya, pasti ada cakep warna-warnanya. Kalau dapat Ghostnya dapat nih, kebayang kan Melano jadi min gitu. Iya, cakep banget loh. Ada aja ide-ide kalian ya. Terinspirasi dari mana sih? Karena ya itu kalau saya kan udah berpikirnya tadi ya industri bisnis. Berarti kalau dalam industri, dalam bisnis kita harus selalu menciptakan produk baru untuk kita terus bisa bersaing di market. Ya enggak? Nah, itu makanya ya udah kita harus mulai dari sekarang kita harus nyilangin buat menghasilkan produk baru. Nah, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau yang aku lihat ya, aku kan juga awalnya suka sama tanaman, awalnya jadi bikin konten tentang tanaman itu sebenarnya money orientasi sebenarnya.
Tapi akhirnya pada saat sudah mengenal dari money orientasi yang di pikiran aku tuh duit aja duit aja. Tapi pada saat aku sudah kenal sama mereka, udah jatuh cinta, ya sekarang aku lebih ke edukasi untuk mengenalkan ke kita semua gitu ya, biar kita balik lagi nih cinta sama tanaman gitu. Jangan tanaman udah murah, tanaman mahal, segala macam. Kalau udah cinta aja. Tanaman mahal itu bisa menghasilkan. Aku sudah berkali-kali loh bikin konten gitu ya. Di Ciapus, aku ngomong orang Ciapus ya, karena memang kan seringnya di sana. Mereka tuh bukan latar belakangnya memang keluarga sultan, iya kan? Mereka itu dari secara ekonomis itu bukan yang kalangan wow gitu, tapi kenapa? Dari tanaman hasilnya. Jadi kita jangan cuma jadi penonton. Yuk sama-sama kita bangkit, kita maju. Kita kayak tadi Akang bilang, Akang tidak pernah takut dengan yang namanya persaingan. Betul. Justru apa tadi kan? Justru saya senang. Saya senang kan? happy kalau banyak orang yang semakin banyak orang jualan tanaman, semakin banyak orang ekspor, saya senang. Iya. Karena dengan itu berarti peluang market luar masuk ke kita itu bakal semakin terbuka lebar. Karena saya punya Instagram, walaupun misalkan dengan followers yang banyak, belum tentu semua orang itu menjangkau Instagram saya. Tetapi ketika ada satu toko baru di Instagram, dia open, terus si followersnya itu pasti nyentuh si ini. Iya. Terus si ini tuh nge-follow ke kita, akhirnya si pembeli ini nyentuh juga ke kita. Nah itu kalau yang secara saya sih orang awam, saya berpikirnya seperti itu. Iya benar. Jadi sama-sama sih Kang ya, kita tadi makanya jangan di skip kalau nontonnya. Jadi sama-sama nih kita maju, kita jadikan tanaman ini menjadi industri buat kita. Karena cita-cita saya. Iya. Kalau kita menjadikan satu ladang bisnis itu menjadi industri, itu cuan banget loh. Cuan banget. Serius cuan banget. Masa kalah sama anak muda? Aku aja kalah sama dia. Mobil aku cuman kaleng-kaleng. Mobilnya dia udah pas tadi kan dia datang di samping mobil aku ngeliat yang turun itu anak kecil yang turun. Nggak tahu orang yang punya. Aku jadi malu. Gitu teman-teman. Jadi sama-sama nih kita cintai tanaman, kita punya kasih sayang ke mereka gitu ya. Sama-sama kita bangun industri ini menjadi satu industri yang menghasilkan, mengayakan kita semua. Betul. Jadi tidak hanya mengayakan beliau, tidak hanya mengayakan saya, tapi kita mengayakan orang Indonesia dari menjadikan mereka menjadi industri tanaman. Gitu. Karena kayak sekarang saya ngejalin nih mitra di sini, kemarin baru peresmian juga mitra kelompok tani, yaitu karena kita pengen kita maju bersama gitu. Karena saya juga seberapapun nanti greenhouse saya besar, kita masih tetap butuh petani. Betul banget. Tetap butuh bermitra sama petani. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini balik lagi tadi aku bilang ya, jangan pernah bilang tanaman ini mahal segala macam. Tapi kalau misalnya memang kita ada rezekinya, kalau menurut aku ya, beli aja tanamannya, beli dulu, nanti kita bisa ngilangin. Nah, pada saat kita bisa menyilangkan, memang butuh proses yang lama gitu ya. Tapi nanti hasilnya pada saat keluar itu akan menjadikan cuan gitu. Karena ketika tanaman juga kalau saya pelajari dulu, ketika ada satu jenis baru di tanaman itu, dia bakal ngerembet ke tanaman-tanaman yang lain, ikut bawa juga. Betul. Dan karena gini juga ya, karena kan memang di dunia ini kan memang mungkin Allah menciptakannya, Indonesia dikasih ini, Ekuador dikasih ini, Thailand dikasih ini, kan semua masing-masing ada endemik ada spesies masing-masing kan. Nah, jadi kelebihan orang Indonesia, kelebihan kita itu adalah apa? Kita jago banget hybrid, benar nggak? Betul. Kita harus bangga loh, jangan pernah bilang gini, pusing kebanyakan hybrid, justru itu yang harus kita banggakan. Kita anthurium itu bukan dari kita, tapi begitu banyaknya anthurium cantik keluar dari mana? Hybrid orang Indonesia loh. Indonesia, anak Ciapus. Iya, anak Ciapus, dan termasuk adalah anak Jawa. Bapak Edi Pranoto. Iya bener kan? Ya. Cakep banget. Kalau Ciapus ya memang aku udah tiap hari ya mainnya ke Ciapus. Nanti insya Allah habis lebaran aku mau sowan ke tempatnya Bapak Edi Pranoto. Waktu saya main ke tempatnya Pak Edi Pranoto juga saya dapat ilmu yang baru, saya baru ngeh waktu di sana. Apa itu? Waktu zaman anthurium dulu kan banyak, hampir kayak kemarin lah, banyak semua orang beli anthurium gelombang cinta beriman. Tapi ketika harganya turun, semua orang meninggalkan kalau yang memang basicnya bukan cuman berpikir karena tren semata, ya, betul. Waktu itu gitu ya, bisnis semata. Tapi Om Edi Pranoto waktu nggak ditinggalin sama dia? Nggak ditinggalin. Dia silang terus jenis-jenis yang ada, walaupun harganya murah, dia silang sehingga menjadikan produk yang baru. Akhirnya sekarang dia, wow. Kan? Iya. Wow banget. Lagi naik loh sekarang Germany variegatanya dia ya. Produknya dia itu ya
udah bisa ya mau enggak silakan. Nah itu Iya. apa Udah punya bargaining kelebihan. sendiri, dia udah punya bargaining sendiri. Nah, Itu harus gitu. itu ilmunya. Kan aku memang kita mungkin aku nggak tahu teman-teman ya, tapi aku pribadi memang belum pernah ketemu dengan Pak Edi Pranoto. Koko Edi lah, ini kayaknya mudahan dia daripada aku. Dengan Ko Edi, jadi ini ilmu yang kita serap dulu melalui Kang Riki yang sudah bertemu sama beliau. Jadi tanaman yang sudah murah sama beliau nggak ditinggalkan karena beliau memang pencinta tanaman. Iya. Didiamin aja sama dia, dijadikan indukan, disilangin gitu, dia disilangin. Sekarang harganya wow, boleh dicek di udah banyak beredar sih YouTube-nya tentang si Koko Edi ini gitu. Oh, ya, gimana pink ya, Bu. Nah, luar biasa. Jadi gitu. Om Edi pasti nonton ya, Edi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Riki karena beliau ini sangat sibuk ya, jadi aku menyita waktunya. Jadi aku ucapkan banyak terima kasih ya Kang Riki. Sama-sama, Ibu, Kita terima dapat kasih juga ilmunya sama di tim. sini. Aku ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.